Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albert Fuarat dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 24. Di sini saya akan membuat video presentasi mengenai sistem kontrol PID dari kelompok 5. Oke, bisa saya lanjut? Saya akan menjelaskan tentang apa itu dasar sistem kontrol. Sistem kontrol adalah proses mengukur variabel yang dikendalikan output, kemudian membandingkan dengan nilai acuan atau set point. Jika terjadi perbedaan atau error, maka sistem memberikan sinyal kontrol untuk mengoreksi penyimpanan tersebut. Terdapat mekanisme umpan balik atau feedback yang digunakan untuk membandingkan output aktual dengan input acuan, sehingga sistem mampu menekan gangguan serta menjaga kestabilan. Untuk prinsip kerja pada sistem kontrol, itu ada 3 poin. Yang pertama, mengukur variabel keluaran output, membandingkan dengan nilai acuan atau input referensi. Yang ketiga, memberi sinyal kontrol agar perbedaan errors dapat dikoreksi. Sini saya tadi menjelaskan tentang feedback atau umpan balik. Sini terdapat 2 poin mengenai feedback. Jika ada perbedaan errors, sinyal koreksi diberikan kembali ke sistem agar output tetap sesuai pada tujuan. Lalu, keuntungan utama sistem feedback bisa menekan gangguan dan meningkatkan kestabilan. Lalu kita lanjut untuk slide selanjutnya. Itu tujuan sistem kontrol. Tujuannya adalah menjaga kestabilan, mengikuti set point, serta mengurangi errors. Selain itu, sistem meningkatkan efisiensi, mengantisipasi gangguan, mengurangi pemborosan, dan menciptakan kerja lebih aman. Oke, sini komponen utama pada sistem kontrol meliputi set point, sensor, controller, aktuator, plan, dan feedback. Sensor membaca kondisi nyata, dan controller menghitung error. Aktuator memberi aksi fisik, dan feedback mengembalikan informasi ke sistem. Jadi, sensor itu membaca, lalu mengirimkan sinyal ke controller, lalu diproses dengan aktuator untuk membaca, memberikan aksi fisik. Lalu plan dan feedback mengembalikan informasi ke sistem. Selanjutnya, yaitu prinsip dasar PID dalam praktik. Prinsip dasar PID adalah memanfaatkan 3 aksi pengendalian sekaligus. Aksi proporsional mempercepat respon sistem terhadap perubahan, integral menghapus error yang tersisa sehingga mencapai set point dengan tepat, dan derivatif menekan overshoot serta osilasi. Keberhasilan pengendalian bergantung pada penyetelan parameter KP, KI, dan KD secara tepat agar sistem stabil, cepat, dan akurat. Untuk proporsional, itu komponen bekerja dengan memberikan respon yang sebanding dengan besar error saat ini. Artinya, semakin besar perbedaan antara set point dan output sistem, semakin besar pula sinyal koreksi yang diberikan mekanisme ini, membuat sistem dapat merespon lebih cepat terhadap perubahan, tetapi tidak mampu menghilangkan error sepenuhnya karena hanya berfokus pada kondisi saat ini. Lalu untuk integral, komponen integral berfungsi untuk menghilangkan error jangka panjang atau steady state errors. Cara kerjanya adalah dengan menjumlahkan errors dari waktu ke waktu sehingga koreksi akan terus bertambah selama errors masih ada. Dengan demikian, sistem akan dipaksa mencapai nilai target secara akurat. Namun, jika pengaturan integral terlalu besar, sistem bisa menjadi lambat atau bahkan menimbulkan overshoot serta osilasi. Yang ketiga yaitu derivatif. Komponen derivatif memberikan respon berdasarkan laju perubahan errors dengan memprediksi kecenderungan arah errors. Bagian ini mampu memberikan tindakan antisipatif sebelum errors menjadi lebih besar.
Efeknya adalah sistem menjadi lebih stabil karena overshoot dan osilasi dapat ditekan. Meskipun demikian, komponen derivatif sensitif terhadap noise sehingga penggunaannya biasanya perlu diatur dengan hati-hati. Oke, dalam praktikum presentasi ini, saya mengambil contoh yaitu pengaplikasian PID menggunakan pemanas extruder 3D printer. 3D printer. Oke, saya akan jelaskan tadi untuk ide untuk analogi dari proporsional dengan sistem pemanas extruder 3D printer. Jika suhu extruder 200 derajat, pemanas akan diberi daya besar. Jika semakin dengan target, daya akan berkurang. Itu dari proporsional. Lalu untuk integral, jika suhu terus stabil di 195 derajat atau di bawah set point, maka integral akan menambah daya pemanas sampai benar-benar mencapai 200 derajat Celcius atau stabil di set point. Lalu selanjutnya deritatif. Eh, Jika suhu pemanas naik terlalu cepat, maka daya pemanas dikurangi lebih awal agar tidak overshoot pada set point-nya. Ini analogi dari pemanas extruder 3D printer. Selanjutnya untuk prinsip kerja, pemanas extruder di printer, suhu target set point dibandingkan dengan suhu aktual dari sensor termistor. Selisih errornya masuk ke kontrol PID, kemudian mengatur besar kecilnya arus listrik ke heater. Heater itu sebagai pemanas pada nozzle, di atas nozzle. Dari itu, heater akan menaikkan suhu pemanas, lalu sensor suhu membaca hasilnya dan mengirimkan umpan balik ke sistem. Proses ini berulang terus hingga suhu extruder tetap stabil pada set point. Bisa dilihat pada blok diagram ini, dari suhu set point yang diatur, sel itu 200 derajat Celcius. Maka kontrol PID akan berfungsi untuk mengontrol suhu set point ini agar tetap stabil dengan melanjutkan eh, pengatur arus listrik dengan elemen pemanas. Lalu output dari diagram blok ini adalah suhu aktual, yaitu suhu yang diukur dari heaternya atau nozzle-nya. Lalu sensor akan mengendalikan suhu dan masuk berulang secara terus-menerus. Untuk diagram bloknya seperti itu. Lanjut kita bahas tentang kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan, itu desain sederhana, mudah diterapkan, dan robust terdapat gangguan. Selanjutnya, untuk kekurangan, kekurangannya adalah tuning yang sulit, resiko windup, serta sensitivitas terhadap noise. Untuk kesimpulan pada PowerPoint tersebut, pembahasan ini yaitu sistem kontrol berfungsi menjaga output agar sesuai dengan set point meskipun terdapat gangguan. PID menjadi pilihan populer karena mampu menggabungkan respon cepat, koreksi errors, dan stabilitas. Meskipun sederhana dan efektif, keberhasilan implementasi PID sangat bergantung pada pemahaman terhadap fungsi masing-masing komponen serta kemampuan melakukan tuning parameter dengan tepat. Untuk presentasi kali ini saya tutup dengan terima kasih. Mohon maaf jika ada pembahasan yang salah atau tidak benar. Mohon dimaafkan atau dikoreksi di kolom komentar. Sekian dari saya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.